Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ronaldi Yogi Prasetyo dengan nomor induk mahasiswa 2010411241. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen kelas G. Saya di sini akan menjelaskan tentang agama sumber konflik. Jadi, hakikatnya agama itu menurut arti letter locknya berasal dari dua kata. Yang pertama yaitu A, dan yang kedua itu gama. Gama itu bahasa Sanskertanya artinya merusak, dan A itu tidak. Gama itu merusak. Intinya, agama itu agar tidak merusak. Agar tidak rusak secara istilah, agama adalah baik itu diturunkan atau dibuat. Harusnya semua agama diturunkan. Maksudnya bahwa Tuhan Sang Pencipta Allah akan ada wahyu atau utusan yaitu Rasul, dan pesan-pesan itu adalah pesan agama. Agama itu strukturnya organisasi. Bentuk formalnya di dalamnya seperangkat alat diikuti dan dilaksanakan. Maka jadilah tidak akan merusak. Jadi agama kalau ditanya sebenarnya apa, maka jawabnya seperangkat aturan yang diperuntukkan kedamaian. Maka mengapa manusia harus beragama? Jadi secara teoritis ada dua. Yang pertama yaitu orang beragama karena takut. Nah, kenapa takut? Jadi manusia itu merenung karena takut. Ia mendekatkan diri kepada yang mengendalikan atau zat yang memilikinya. Jadi ia beragama karena takut. Dan yang kedua, ada orang beragama karena memuji. Begitu indah Allah ini, maka ia mencintai. Dia beragama karena membangun cinta yang holik, maka dia tidak merasa berat sama sekali karena dia kagum dan mencintai. Beragama jika sudah cinta, maka tidak ada yang terasa berat. Apakah agama mengajarkan konflik atau kekerasan? Sebenarnya tidak ada satu agama pun yang mengajarkan konflik. Kalau ada konflik, berarti watak manusia yang saling konflik. Contohnya saat berkumpul. Saat berkumpul dengan teman, salah satunya membicarakan teman yang lainnya. Jadi bergaul negatif. Jika diteruskan akan menjadi konflik. Tidak hanya itu dulu saat Allah menciptakan manusia, malaikat sempat konflik dengan Allah. Malaikat menolak keinginan Allah tersebut karena ada dua potensi, yaitu karena tinggal potensi mana manusia kalau positif, tidak konflik, dia pasti akan mendebar kasih sayang, kelembutan meskipun berbeda agama. Sebaliknya, jika negatif, maka akan berpotensi konflik. Bagaimana konflik-konflik yang mengatasnamakan agama? Jika ada konflik yang mengatasnamakan agama, berarti dia mengkambing hitamkan agama. Jadi di sini agama sedang dibajak. Bagaimana pendapat mengenai perang salib? Muslim Uighur dan Muslim Moropati. Jadi itu semua komunitas-komunitas Muslim di beberapa negara. Moro itu komunitas kecil yang ada di Filipina. Karena kecil seringkali terjadi konflik dan diserang petani itu berasal dari Thailand. Jadi karena di Thailand semua umat Muslim berjilbab, dan ketika melihat orang Muslim di daerah lain, bahkan di negara lainnya yang tidak berjilbab, mereka itu mengira orang itu beragama Buddha. Perang salib dikatakan begitu karena memang masing-masing membawa simbol agama, yang Kristen membawa salib. Perang salib yaitu menjadi alat pokok, alat ritual, alat suci, karena waktu itu proses penyalipan dan itu menjadikan simbolis agama. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih apabila ada kesalahan dan tutur kata saya yang kurang berkenan di hati para pemirsa. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.